Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cellbest People. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya Filza Burhan dapat hadir menjumpai Anda pada malam hari ini. Pada program spesial, ini adalah program yang pertama yang diselenggarakan oleh Cellbest TV, yaitu program kampanye terbuka calon Ketua Umum BPC HIPMI Makassar Masa Bakti 2021-2024. Kita ketahui bersama Cellbest People bahwa HIPMI selalu hadir untuk menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang tentunya nanti akan menjadi pemimpin bangsa yang bisa membangkitkan ekonomi Indonesia. Dan pada kesempatan malam hari ini Cellbest People, kita akan lebih mengenal lebih dalam lagi dan akan mengulik sedetail mungkin bagaimana program-program dan seperti apa sih calon Ketua Umum HIPMI Kota Makassar Masa Bakti 2021-2024. Tentunya kita akan membahasnya. Dan sebelum saya sapa narasumber spesial saya juga pada malam hari ini, mari Cellbest People kita simak terlebih dahulu video satu ini, yaitu sambutan Ketua Umum HIPMI Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikrar Riswandi, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Makassar periode 2018-2021. Tentunya rangkaian acara ini dalam perhelatan musyawarah cabang ke-13 HIPMI Makassar ada beberapa tahapan-tahapan yang akan dilalui. Salah satunya adalah uji publik yang dimana akan dilaksanakan kampanye terbuka yang dihadiri oleh kedua calon kandidat Ketua Umum BPC HIPMI Kota Makassar periode 2021-2024, yang dimana kedua calon tersebut akan memaparkan visi dan misi untuk menjalankan roda organisasi ke depannya. Harapan saya tentunya semoga berjalan dengan lancar rangkaian-rangkaian acara tersebut, berjalan dengan kondusif, aman, yang dimana tak lupa pula protokol kesehatan ditingkatkan, karena tidak bisa kita pungkiri pandemi ini masih ada. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tentunya perhelatan musyawarah cabang ini saya berharap pelanjut saya yang melanjutkan tongkat estafet saya itu yang terbaik, dan suatu keberhasilan saya ketika tongkat estafet tersebut mendapatkan amanah yang terbaik, pemimpin yang terbaik bagi pengusaha-pengusaha Makassar khususnya, karena memegang suatu organisasi itu tidaklah mudah. Jadi betul-betul orang yang layak, cerdas, bijak, dan ada beberapa lagi tentunya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sukses buat teman-teman semua. Ini adalah acara kita, acara BPC HIPMI Kota Makassar. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Sukses selalu buat teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Pengusaha, pejuang pengusaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi video sambutan dari Ketua Umum HIPMI Kota Makassar, Muhammad Ikrar Riswandi. Dan selanjutnya Cellbest People, mari kita simak bersama video profil dari Caketum HIPMI Kota Makassar Masa Bakti 2021-2024. Di masa pandemi COVID-19, Badan Pusat Statistik mencatat terjadi peningkatan pengangguran lebih dari 2 juta orang yang tersebar di kota-kota besar
yang komposisinya adalah penduduk usia produktif. Dan Kota Makassar menjadi kota dengan jumlah pengangguran terbanyak di Sulawesi Selatan. Bagi saya, Kota Makassar adalah gerbang utama timur Indonesia. Di dalamnya terdapat ragam macam latar belakang manusia. Di kota ini juga saya mengenyam pendidikan agar perlahan tumbuh dan berkembang dalam memaknai diri sendiri. Pendidikan adalah bentuk ikhtiar saya untuk menjadi manusia yang paripurna, sekaligus berharap dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Lingkungan usaha dan bisnis pada keluarga telah menanamkan jiwa pengusaha pada diri saya. Tidak ada yang instan dalam membangun. Tempaan dan usaha demi usaha adalah kunci yang ditanamkan kedua orang tua agar selalu menghargai setiap proses. Izinkan saya berterima kasih kepada keluarga, terkhusus kedua orang tua saya, istri tercinta yang atas kasih sayangnya hari ini saya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Darinya, saya memiliki banyak pengalaman berorganisasi. Kesemuanya tak terlepas dalam proses menempa diri agar kelak mampu mengabdi pada negeri. Yang mudalah yang berkarya. Berbekal pengalaman saya selama ini, saya akhirnya berkomitmen mengabdikan diri menjadi pribadi yang bermanfaat dan membuka berbagai harapan melalui gerbang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Makassar. Dengan berbasis anak muda, model ini berkomitmen pada populasi paling rentan, produksi berkelanjutan, dan operasi yang inovatif. HIPMI sebagai basis kepemudaan yang berjiwa pengusaha pejuang adalah inkubator yang menyatukan seluruh stakeholder, baik pemerintah, wirausaha, pendidikan, serta organisasi non-pemerintah untuk berkolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat. Komitmen ini adalah wujud keseriusan saya, Fadel Muhammad Taupan Ansar, untuk memimpin BPC HIPMI Kota Makassar periode 2021 sampai dengan 2024 dengan value transform, inspire, connect, and concrete. Saya memastikan bersama HIPMI kita mewujudkan sosial yang entrepreneur untuk membantu pemulihan sosial ekonomi di Kota Makassar. Itu tadi, Salbes People, video profil dari calon Ketua Umum HIPMI Kota Makassar masa bakti 2021-2024, Caketum Fadel Muhammad Taupan Ansar. Yang muda, yang berkarya. Tentunya pada malam hari ini saya langsung kasih tahu aja bahwa dialah narsum saya pada malam hari ini, narsum Salbes People spesial dalam program ini pada malam hari ini yang akan membahas bagaimana upayanya sebagai pengusaha muda untuk pemulihan sosial dan ekonomi khususnya di Kota Makassar dan di masa pandemi ini. Langsung saja saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caketum Fadel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Filza. Oke, ini kita boleh lihat dulu ya mukanya sebentar ya, biar kita semakin akrab. Inilah dia Caketum HIPMI Kota Makassar kita, luar biasa. Bagaimana kabarnya Caketum Fadel? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya, dan terus semangat apapun kondisinya. Betul, apalagi kan di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap harus bersemangat. Betul sekali, dan ini kita tentunya butuh figur-figur motivatif dan inspiratif seperti Caketum Fadel ya. Nah tadi kita sama-sama nih Salbes People sudah menyaksikan profil singkat videonya dari Caketum Fadel Muhammad Taupan Ansar ini. Dan pada malam hari ini kita akan lebih detail lagi berkenalan dengan Caketum Fadel, apa saja program-programnya. Tapi sebelumnya
Boleh di-share dulu dong Cak Ketum Fadel kepada kita semua, bagaimana sih awal mulanya terjun ke dunia bisnis? Oke Mbak Firza, terima kasih ya. Jadi awal mulanya itu saya terjun di dunia bisnis karena secara tidak langsung kan orang tua saya adalah pelaku bisnis. Oke. Saudara-saudara saya pun pelaku bisnis. Baik. Jadi secara tidak langsung membuat bisnis sudah tertanam di diri saya. Oke, dari kecil ya? Iya, Sudah. jadi awal mulanya waktu SMA Oke. saya mencoba untuk membuat bisnis kecil-kecilan. Baik. Dalam artian membuat clothing brandingan, Mbak Firza. Dari SMA Dari ya? SMA, ya. Itu tahun 2013-2014 lah. 2013, berarti usianya kurang lebih saat itu 16, 16-17 ya? tahun, betul. Oke, saya Ya. hafal soalnya kita kan seumuran ya. Betul, Mbak Jadi saya udah Firza. bisa ngirim Iya, 2013, luar biasa Iya. loh. Saya waktu itu 2013 ya sekolah gitu kan. Iya, Cak Ketum Fadel sudah membuka bisnis. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Boleh diceritakan lebih lagi dong, ini kan memang dari kecil tentunya sudah terbiasa dengan nuansa wirausaha dari Iya. orang tua dan kakak-kakak ya, Iya. saudara-saudaranya. Kalau Cak Ketum sendiri anak keberapa sih? Saya anak kelima dari 6 bersaudara, Mbak Firza. Anak kelima dari 6 bersaudara. 6 bersaudara, Iya. ini bisa dikatakan hampir bontot ya. Betul. Kedua bontot. Kedua bontot ya. Oke, kenapa memilih akhirnya waktu SMA, wah ini it's time for me untuk membuka bisnis juga? Karena saya rasa kan anak-anak muda lah yang berkarya, Mbak Firza. Betul. Oleh karena itu kenapa enggak saya mencoba pada waktu saya SMA, saya mencoba ide-ide bisnis apa yang cocok untuk saya. Iya. Dan saya mencoba membuka clothing brand, gitu. Mbak Firza. Kenapa memilih clothing brand Cak Ketum waktu itu? Karena saya suka juga sih sebenarnya dari gaya berpakaian. Oke. Oleh karena itu, Jadi suka fashion betul, juga ya? suka fashion juga. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat clothing brand pada Oke. waktu itu. Dan selain memang sudah terlatih begitu dalam suasana keluarga yang berwirausaha, Iya. kan memang keseriusannya dibuktikan dengan akhirnya menempuh pendidikan Di Australia. S2 di Australia. S1. S1 Iya, ya? S1. S1 sudah ke sana Iya. ya, entrepreneurship. Oke. Entrepreneurship. Boleh di-share dong waktu itu pengalamannya gimana Cak Ketum? Setelah saya menyelesaikan pendidikan SMA saya di Sekolah Islam Atira, Oke. saya melanjutkan pendidikan S1 saya di Australia. Baik. Tepatnya di kota Melbourne, Mbak Firza. Oke. Saya mengambil jurusan Bachelor Business of Entrepreneurship dan di RMIT University Australia. Oke. Iya. Jadi di situ akhirnya sudah berpisah secara geografis dengan Betul, keluarga iya. demi menimba ilmu lebih lagi ya. Iya. Akhirnya kembalilah lagi ke Makassar, Ke Makassar. melanjutkan lagi. Iya, saya ceritakan sedikit boleh? Boleh, Iya, panjang-panjang boleh, lebar boleh. banyak juga boleh Cak Ketum. Setelah menyelesaikan pendidikan saya di Australia, saya kembali ke Makassar Iya. dan dididik oleh orang tua saya, ayahanda saya tercinta, Oke. Bapak Haji Taupan Ansar Nur. Baik. Saya dididik bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan. Saya dididik untuk menciptakan ide-ide bisnis yang baru, dan juga saya dididik untuk terlibat langsung dengan orang-orang yang ada di lapangan. Oke. Mbak Firza, gitu. Jadi waktu itu juga sebenarnya dicemplungkan untuk learning by doing ya Betul. bersama ayahanda Iya, tercinta. betul. Oke. Setelah itu saya membuat perusahaan saya sendiri, alhamdulillah, Alhamdulillah. yang bergerak di bidang industri garmen. Oke. Saya jelaskan sedikit industri garmen ini. Industri garmen ini adalah industri yang membuat pakaian jadi dalam skala besar. Baik. Secara tidak langsung juga saya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di daerah tersebut. Oke, di mana tuh Cak Ketum? Di tempatnya itu di Pergudangan Lantebung, di Jalan Insinyur Sutami. Baik. Iya, samping tol, Mbak Fiza. Samping tol. Itu Iya. tahun berapa Cak Ketum dibangun? Itu alhamdulillah 2020, masih tahun lalu. 2020 Iya, ya? 2020 Tapi itu kan awal. sudah skala besar ya? Alhamdulillah, perusahaannya. iya. Nama perusahaannya apa Cak Ketum? Nama perusahaannya itu PT Paindo 5 Utama. PT Faindo 5 5 Utama. Utama, Kenapa iya. namanya Faindo 5 Utama? Boleh tahu nggak? Namanya Paindo itu sebenarnya nama saya dengan istri saya. Wah, Iya, sweet. Fadel dan Indila Indonesia. Wah, jadi Fadel dan Indila untuk Indonesia Untuk ya? Indonesia, Luar biasa. betul. Jadi di usia yang masih sangat muda seperti ini, sekarang berarti 25. 25 tahun ya, ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya yang ada di kota Makassar. Ini salah satu bukti nyata sebenarnya Alhamdulillah. dari pengusaha muda kita yang satu ini. Iya. Nah,
tadi dari clothing brand pas SMA, terus sekarang juga sudah memiliki perusahaan garment ya. Iya. Boleh dilanjut lagi Setelah garment, perjalanan saya sebenarnya perusahaannya? memimpin satu perusahaan lagi. Ini perusahaan ayahanda saya, tapi saya diberikan kepercayaan untuk menjadi CEO di perusahaan tersebut. Ya, ya, ya. Yang bergerak di bidang properti pergudangan. Di dalamnya terdapat sekitar 198 unit gudang dan insya Allah akan terus berlanjut pembangunannya. Begitu. Jadi sekarang lebih tepatnya fokus kepada 2 perusahaan ya, Iya. untuk sampai detik ini ya, Iya. Faindo tadi yang garment Dan pergudangan. dan pergudangan. Iya. Bagaimana cara, apalagi nih sekarang Cak Ketum kan baru-baru jadi ayah baru ya. Alhamdulillah. Selamat loh Terima ya, kasih, sekaligus Mbak mengucapkan Uza. selamat Iya, buat terima kasih. Cak Ketum dan juga istri yang baru saja memiliki buah hati yang Iya. pertama. Bagaimana cara membagi diri, apalagi ini usia masih tergolong sangat muda, Betul. mengurus keluarga, istri, anak, dan juga perusahaan yang ini Iya. dikatakan tergolong besar Iya, gitu. saya rasa ini berkah buat saya ya. Anak saya lahiran, saya memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum BPC HIPMI Kota Makassar adalah berkah buat saya. Karena pas saya pendaftaran formulir, istri saya sudah mengandung besar. Iya. Setelah saya pengembalian formulir, alhamdulillah malamnya itu anak saya keluar. Masya Dan saya Allah. ditetapkan sebagai calon ketua umum BPC Wah, HIPMI Kota Makassar. merinding loh saya nih. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang tentunya kalau niatnya memang baik, Iya. pasti akan dimudahkan juga ya. Ini Insya salah Allah. satu bukti atau contohnya. Iya. Tentunya dalam berwirausaha itu kita ketahui ya, orang tidak bisa menilai atau mengatakan, wah enak sekali nih sudah bisa sukses seperti ini di usia Iya. muda. Tentunya banyak usaha, Betul. struggle. Betul. Bagaimana tips-tips untuk survive, mungkin bisa di-share juga proses perjalanan dari dulu sampai sekarang. Kalau saya Kata sih Bang Fadel. mempunyai satu pengalaman nih, Mbak Apa tuh? Ilza. Saya membuat clothing brand, ada tokonya tuh di situ. Ada toko, kemudian beberapa hari setelah saya membuka toko tersebut, saya kemalingan. Oh gitu. Iya. Nah ini salah satu titik jatuh dari seorang Betul. pengusaha ya. Iya, saya Kemalingan? kemalingan, barang-barang saya diambil semuanya. Diambil, tetapi setelah itu saya yakin dan percaya ada hikmah dari semua ini. Rugi besar tentunya saat itu. Lumayan lah. Iya. Oke, jadi itu menjadi pelajaran yang dipetik dan jadi pengalaman yang luar biasa Betul, ya betul, sampai betul. sekarang ya. Iya. Tapi itu tidak menghentikan langkah atau semangat Cak Ketum Pasti Fadel. dong, harus selalu semangat kita. Luar Mbak biasa Fiza. untuk Harus selalu jadi semangat. pengusaha yang sukses dan juga calon pemimpin Insya Allah, bangsa. iya. Luar biasa. Jadi tentunya dari SMA sampai sekarang ini sudah berusia 25 tahun terus meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha Iya. ya. Nah, boleh diceritakan akhirnya memutuskan untuk saya akhirnya harus maju untuk menjadi ketua umum HIPMI Kota Makassar. Saya rasa ini adalah part of my dreams. Oke. Kenapa saya bilang salah satu bagian dari mimpi saya? Ya. Karena saya rasa darah HIPMI ini sudah mengalir dalam tubuh saya secara tidak langsung. Karena keluarga saya, om-om saya, Iya, iya. saudara-saudara saya terlibat langsung dalam organisasi ini, Mbak Filza. Oke. Iya. Jadi sudah mendarah daging ya Betul. jiwa berwirausahanya Iya. ya. Dan tentunya pada momen inilah akhirnya memutuskan untuk saya Iya. waktunya untuk memimpin Iya, HIPMI betul. Kota Makassar. Karena saya yakin dan percaya semua orang itu punya potensi untuk menjadi pemimpin. Betul. Oleh karena itu, saya meniatkan diri untuk menjadi calon ketua umum HIPMI Makassar periode 2021 sampai dengan 2024. Luar biasa. Tentunya Cak Ketum Fadel ini maju bukan berarti bermodal tangan kosong ya. Iya. Banyak persiapan ya, Betul. visi misinya apa saja, programnya apa saja yang direncanakan. Kita akan bahas usai jeda berikut.
Hingga akhir tahun 2020, industri usaha mikro kecil dan menengah saat ini tengah diminati masyarakat di tanah air. Dimulai dari usaha tradisional hingga bisnis berbasis digital. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang begitu besar, hambatan datang dari perilaku persaingan bebas di pasar global. Fakta menunjukkan bahwa kendala yang kini dihadapi oleh pelaku usaha UMKM sebagian besar dipengaruhi karena kurangnya kesadaran hukum, mulai dari persoalan legalitas perusahaan, perizinan, hingga perlindungan keamanan kreativitas dan inovasi produk. Kurangnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh karena persaingan bisnis yang begitu ketat. Kebanyakan dari pelaku usaha memilih fokus untuk menciptakan inovasi dan kreativitasnya tanpa melirik aspek perlindungan hukumnya. Wajar, sebab semakin pesat laju pertumbuhan bisnis di suatu negara, maka semakin ketat persaingan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di pasar global. Jangan khawatir, kini hadir sebuah platform digital yang mendukung efisiensi kinerja pelaku usaha dengan membantu persoalan yang menyangkut aspek perlindungan hukum, sehingga Anda lebih leluasa dalam pertumbuhan bisnis Anda dengan aman dan nyaman di tengah persaingan bisnis yang kompetitif. Legalkan akan membantu Anda mengurus legalitas pendirian perusahaan hingga perizinan perusahaan dengan cepat dan tuntas. Legalkan akan memastikan kreativitas dan inovasi produk Anda aman dari tiruan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Legalkan akan melakukan pemeriksaan dokumen hukum atau kontrak hukum dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa perusahaan Anda dengan total dan efisien. Melalui platform berbasis digital, setiap pelaku usaha dapat memiliki tenaga legal untuk konsultasi setiap saat. Masih bersama kami Cellbase People di program spesial kampanye terbuka calon Ketua Umum BPC HIPMI Makassar masa bakti 2021-2024, tentunya bersama narasumber kita pada malam hari ini yang juga spesial sesuai dengan programnya, yaitu Caketum HIPMI Makassar. Ada Caketum Fadel Muhammad Taupan Ansar. Tadi di segmen sebelumnya udah banyak cerita terkait bagaimana sejarahnya terjun ke dunia bisnis. Tadi udah banyak lah ya, sedikit banyak tentunya, dan kita akan gali lagi lebih di segmen-segmen selanjutnya. Mungkin Caketum Fadel ingin menyapa dulu Cellbase People, teman-teman atau kerabat keluarga yang terus mensupport ya. Caketum Fadel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di studio yang berbahagia ini, studio Cellbase ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cellbase TV untuk telah mengundang saya hadir pada malam acara hari ini dalam rangka kampanye terbuka calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Makassar masa bakti 2021 sampai dengan 2023. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman, sahabat, serta senior-senior HIPMI yang terlibat dalam organisasi ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Makassar. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya,
istri saya tercinta yang telah selalu mendukung saya. Setelah ini saya akan menyampaikan visi misi saya yang akan dipandu oleh Mbak Filza. Oke, luar biasa. Saya kalau mendengar udah nyebut keluarga nih ya, agak sensi ya. Saya udah baper, terharu, campur merinding ya. Tentunya tidak mudah untuk menjadi pengusaha yang usianya tergolong muda, menghadapi berbagai jatuh bangun. Tadi juga udah share ya, sampai salah satu wujud untuk keseriusannya adalah terus menuntut ilmu terkait entrepreneurship. Tadi ada di University di Australia. Betul. Kemudian SMA-nya tadi di Islam Atira. Sekolah Islam Atira. Atira ya. Kalau SMP SD-nya? SD, SMP sampai dengan SMA di Sekolah Islam Atira. Oh, di sekolah yang sama ya, di Makassar terus di Makassar. ya. Nah, inilah dia Celebes People, putra Makassar, berdarah Makassar, yang tentunya akan memajukan Makassar insya Allah menjadi ketum HIPMI Kota Makassar 2021-2024. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Mungkin sekarang boleh di-share apa saja visi misi Cak Ketum Fadel? Visi misi saya sebenarnya sejak masa pandemi terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja, Mbak Filza. Betul. Kita tahu bahwa angka pengangguran ini semakin meningkat, khususnya di Kota Makassar. Oleh karena itu, visi saya yang utama adalah saya akan, jika saya terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI Kota Makassar, saya akan memfokuskan di sektor UMKM, di mana sektor ini yang sebenarnya paling produktif menyerap tenaga kerja. Namun kondisi pandemi mengurangi produktivitas UMKM. Nantinya insya Allah jika saya terpilih, saya dan teman-teman BPC HIPMI Kota Makassar akan membantu lewat stimulus perbankan. Selain itu, akan kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dalam upgrading skill pelaku UMKM. Baik. Luar biasa. Itulah tadi visi misinya ya. Dan ini masih ada? Masih ada lagi sebenarnya. Saya lanjut dulu. Silakan sedikit. dilanjut, boleh. Yang kedua, konsep yang saya tawarkan adalah pada wirausaha muda sosial atau bisa disebut sosial yang entrepreneur. Merupakan model wirausaha yang berbasis anak muda dengan menggabungkan komitmen kita pada populasi paling rentan, produksi berkelanjutan, serta ekonomi dengan operasi yang inovatif, Mbak Filza. Yang ketiga, pendekatan yang saya lakukan di sini adalah mengkolaborasikan keterlibatan para stakeholder agar menciptakan lingkungan kerja yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat dan mampu mempertahankan pekerjaan dan jaminan sosial pekerja. Baik. Itu Mbak Filza. Ini salah satu yang menjadi highlight ya untuk program atau visi misi dari Cak Ketum Fadel adalah pemulihan sosial ekonomi. Itu sektor apa saja yang disasar atau yang menjadi concern utama Concern utamanya adalah UMKM. UMKM ya. Kita memang ketahui ya UMKM ini sebenarnya penopang stabilitas ekonomi kita. Iya, apalagi kan banyak pemutusan hubungan kerja selama pandemi COVID-19 ini. Sangat berdampak pada pelaku UMKM di Kota Makassar. Boleh diceritakan Cak Ketum konsep atau dampak sosial dari perencanaan Cak Ketum gitu dalam hal pemulihan sosial itu sendiri? Insya Allah jika saya terpilih nanti, saya akan bergandengan dengan pemerintah Kota Makassar dalam programnya pemerintah kota memulihkan sosial ekonomi di tengah pandemi. Contohnya seperti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan di mana yang akan dilakukan secara virtual, tetapi di situ kita saling sharing, brainstorming mengenai ide-ide usaha apa yang kira-kira akan dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Luar biasa ya. Ini betul-betul sudah terperinci programnya, visi misinya, dan ini menunjukkan kematangan dari kesiapan Cak Ketum Fadel ya untuk maju sebagai Ketua Umum HIPMI Kota Makassar. Dan benar-benar tidak melupakan untuk bersinergi dengan pemerintah, karena kita tidak terlepas tentunya dari support pemerintah penuh ya untuk bersama membangun atau memulihkan ekonomi dan sosial di Kota Makassar. Nah, Cak Ketum ini sendiri langkah-langkahnya apa saja dalam hal pendekatan praktis, inovatif, dan juga sustainable gitu untuk pemulihan ekonomi di Makassar? Dari visi yang sebutkan tadi sebenarnya ada 4 nilai, yaitu value transform, connect, concrete, dan inspire.
Boleh dijelasin satu-satu, Boleh, Kak Ketum? boleh. Jadi value transfer itu adalah cara pandang alternatif menginspirasi pengusaha muda. Kita ketahui sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda atau bahkan yang baru mau terjun di dunia usaha itu agak ragu. Bagaimana sih caranya memulainya? Bagaimana caranya untuk mengukur kesiapan membuat bisnis baru? Yang kedua itu ada connect itu kita selalu berconnect dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintah untuk berdampak pada masyarakat semuanya. Yang terakhir konkret, saya rasa ide-ide yang cemerlang menjadi sia-sia jika tidak diimplementasikan secara langsung, Mbak Firza. Oke, tentunya semua itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada implementasi Langsung, atau betul. realisasi. Iya, betul. Oke, ini luar biasa loh. Penyusunan visi misi program-programnya sudah sangat jelas ya. Insya Allah bisa membantu pemulihan ekonomi kita. Nah, ini kalau misalkan nanti insya Allah Cak Ketum Fadel, sudah saya panggil bukan Cak Ketum lagi, melainkan Ketum Fadel Insya Allah. HIPMI Amin. Makassar 2021 sampai 2024 nanti. Kan kita ketahui tentunya kalau menjalankan program-program kerja itu selama ini HIPMI itu bergantung pada dana dari para anggota dan khususnya Ketum dong. Betul, Bagaimana betul, langkah betul. strategis Ini dari sangat Cak Ketum? menarik nih, Mbak Firza. Iya. Yang kita ketahui kan mungkin di luar sana jabatan ketua umum itu adalah jabatan yang sangat penting dan mungkin di beberapa organisasi itu mereka cuma mengandalkan ketua umumnya itu. Ya. Jadi setiap program kerja memiliki anggaran. Contohnya setiap program kerja memiliki anggaran masing-masing yang pada proses pencarian dananya juga harus dikerjakan secara kolektif. Jadi bukan cuma dibebankan kepada saya, Pak Firza. Langkah konkret ini saya lakukan nantinya adalah membuat usaha mandiri organisasi yang mana darinya kita punya penghasilan untuk mendanai organisasi itu, program-program kerja ke depannya insya Allah. Sekali lagi, organisasi yang hebat bukan organisasi yang membuat ini itu, tapi mampu membuat setiap pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama. Oke, kolaboratif. Kolaboratif, kekompakan. Nah, betul. ini nih salah satu istilahnya transglobal leader ya, pemimpin kekinian gitu. Jadi tidak bekerja sendiri, Betul. tapi benar-benar mengajak semua yang ada di dalamnya untuk bekerja sama. Iya. Ini baru open minded, pikiran pemimpin yang modern. Insya Allah. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Nah, Cak Ketum, ini kan kita ketahui ya di momen pandemi COVID-19 ini salah satu hal yang menjadi sorotan begitu adalah terkait organisasi. Iya. Bagaimana nanti Cak Ketum rencana strategisnya begitu untuk membantu atau mengelola organisasi? Ya, kita semua tahu pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya Mbak Firza ya. Iya. Kita nggak tahu kapan berakhirnya, tapi saya harap pemirsa-pemirsa di rumah yang menyaksikan acara malam hari ini tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu. Pada akhirnya, akhirnya yang terjadi adalah bagaimana beradaptasi atas kondisi ini. Nantinya jika kita jalan seperti biasa, dalam artian pandemi ini telah usai, dengan segala aktivitas dilakukan secara daring, dan saya pikir itu tidak masalah karena hanya soal teknisnya saja. Semua program kerja kami akan buatkan 2 plan, yaitu daring dan luring, sembari mengikuti perkembangan COVID-19. Yang terpenting adalah bagaimana setiap program yang dilakukan itu tepat sasaran dan sesuai prosedur organisasi. Oke, jadi tidak juga serta-merta memaksa langsung semuanya online. Betul, semuanya daring. Iya. Jadi tentunya kan ada proses transisi ya. Iya. Dan di sini rencananya insya Allah Cak Ketum akan hadir untuk membawa semuanya dalam proses transformasi itu. Insya Allah. Amin, Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau tindakan konkret sendiri Cak Ketum Fadel nanti untuk membantu para anggota organisasi gimana? Kalau saya dengan cara merangkul seluruh teman-teman di BPC HIPMI Kota Makassar untuk bergabung. Jadi bukan sepenuhnya maksudnya kan sekarang ini generasi muda kita lihat banyak yang tidak mempunyai arah dalam artian bergerak tanpa tujuan lah, Mbak Filza. Oleh karena itu saya berharap
jika saya terpilih nanti jadi ketua umum, saya akan merangkul semua pelaku usaha bisnis, khususnya generasi muda. Karena saya yakin dan percaya generasi muda lah yang berkarya dan mempunyai ide-ide atau potensi-potensi yang belum dikeluarkan. Yang muda yang berkarya. Betul. Saatnya beraksi ya pokoknya ya sekarang beraksi. untuk anak muda atau milenial. Iya. Nah, tapi tentunya orang banyak yang mengatakan gitu, ini menjadi tantangan besar kita semua dimanapun ini karena ada global pandemic ini. Contoh kita di Indonesia, kita sedang menghadapi berbagai kebijakan pemerintah PPKM gitu ya. Tentunya ini tidak mudah untuk dihadapi gitu. Gimana cara memberikan motivasi dengan tindakannya atau programnya dalam pemulihan ekonomi di kondisi seperti ini, Cak Ketum? Dengan adanya PPKM, saya rasa sangat berdampak ya bagi pelaku-pelaku bisnis, khususnya sektor UMKM. Strategi saya untuk menghadapi ini dengan cara melakukan sosialisasi atau diskusi terkait peraturan-peraturan PPKM yang ada. Adapun saya akan melakukan sosialisasi, saya akan melakukan audiensi-audiensi dengan pihak pemerintah terkait agar peraturan tersebut lebih berpihak kepada UKM atau bisnis-bisnis yang terdapat. Mungkin bisa diberikan contoh kira-kira apa yang mungkin ada di pandangan atau kacamata Cak Ketum Fadel yang pas begitu untuk diberikan kepada masyarakat khususnya UMKM? Kalau saya sih, saya rasa UMKM ini sangat berperan penting ya untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sama-samalah kita membuat ide-ide baru mengarah ke arah digitalisasi. Contohnya, misalnya ada pelaku UMKM yang mempunyai kedai kopi ataupun restoran. Bisa dipublikasikan melalui digital marketing dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mempromosikan bisnis tersebut, barang-barang produk-produknya ya. Nah, ini khususnya nih anak muda nih, kan kita semua tidak lepas dari gadget, teknologi. Setiap hari baru bangun tidur pegang handphone. Sebelum tidur pegang handphone, makan sambil makan pun pegang handphone ya. Tapi apakah yang jadi pertanyaan, apakah itu digunakan dengan penuh, dimanfaatkan dengan baik gitu ya? Dan di sini tentunya Cak Ketum Fadel akan hadir begitu. Bagaimana caranya memotivasi semua, mengajak semua untuk benar-benar bisa memanfaatkan gadget di dalam berwirausaha. Nah, ini tentunya tidak mudah karena ada proses perubahan mindset dari yang konvensional dan semuanya bisa harus memiliki digital mindset gitu. Ada tantangan begitu di dalam hal pengembangan kapasitas SDM. Bagaimana menurut Cak Ketum Fadel? Saya cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Ini di industri garmen saya. SDM yang berada di industri garmen saya itu kebanyakan memang orang Makassar. Dan awalnya itu saya rasa memang kualitasnya berbeda jauh dengan SDM yang berada di Jawa terkait garmen atau bisa disebut konveksi. Dalam segi kerapian, ketelitian itu sangat berbeda. Setelah itu saya pikir saya akan membuatkan salah satu seminar. Jadi saya undang pelaku garmen di Bandung, saya hadirkan di Makassar dan mengajarkan ke SDM yang ada di Makassar. Gitu. Jadi sudah terlihat perbedaan ternyata ya Cak Ketum ya. Kenapa ya kira-kira kalau di daerah kita ini mungkin tergolong belum semaju atau memiliki skill yang lebih sama setidaknya? Karena saya rasa belum banyaknya upskilling. Jadi kita harus memperbanyak misalnya kayak seminar ataupun upskilling development untuk menciptakan suatu SDM yang betul-betul berkualitas. Dan yang menjadi highlight atau concern utama dari Cak Ketum Fadel terkait skill yang harus ditingkatkan adalah yaitu tadi pemanfaatan teknologi. Betul. Luar biasa. Ini bagaimana perasaan gitu, gebu-gebu dari Cak Ketum Fadel terkait manajemen begitu untuk organisasi ke depannya? Saya rasa organisasi ini adalah organisasi yang sangat keren atau sangat seksi di mata saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari HIPMI inilah banyak menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Seperti Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata, ada
Kakanda Bahlil, ada Bapak Etohir, dan masih banyak lain juga. Oleh karena itu, organisasi ini adalah organisasi non-profit sebenarnya Mbak Firza. Ini adalah organisasi non-profit, tetapi di dalam situ kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang positif, seperti mendapatkan jaringan, mendapatkan koneksi, dan banyak hal lain lagi. Gitu, dan tentunya itu tadi ya, meningkatkan ilmu kaderisasi untuk pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya. Seberapa besar keyakinan Cak Ketum Fadel bahwa suatu hari bisa akan seperti yang tadi nama-nama yang disebutkan itu? Saya rasa semua orang bisa menjadi seperti beliau-beliau tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, namanya kita yang penting ada niat, dan insya Allah kita berusaha, insya Allah akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa ya. Ini confidence-nya dan tentunya keyakinan diri itu yang terutama. Betul. Kalau kita belum yakin dengan diri sendiri kita, bagaimana orang yakin kepada diri kita sendiri? Luar biasa Cak Ketum Fadel. Dan ini ada list pertanyaan di tangan saya, khusus dari panelis. Yang ini tidak bisa diganggu gugat pertanyaannya, nanti kita akan mengetahui bagaimana respon dari Cak Ketum Fadel ini dalam menjawab pertanyaan dari para panelis yang sudah kami kumpulkan. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Hingga akhir tahun 2020, industri usaha mikro kecil dan menengah saat ini tengah diminati masyarakat di tanah air. Dimulai dari usaha tradisional hingga bisnis berbasis digital. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang begitu pesat, hambatan datang dari perilaku persaingan bebas di pasar global. Fakta menunjukkan bahwa kendala yang kini dihadapi oleh pelaku usaha UMKM sebagian besar dipengaruhi karena kurangnya kesadaran hukum, mulai dari persoalan legalitas perusahaan, perizinan, hingga perlindungan keamanan kreativitas dan inovasi produk. Kurangnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh karena persaingan bisnis yang begitu ketat. Kebanyakan dari pelaku usaha memilih fokus untuk menciptakan inovasi dan kreativitasnya tanpa melirik aspek perlindungan hukumnya. Wajar, sebab semakin pesat laju pertumbuhan bisnis di suatu negara, maka semakin ketat persaingan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di pasar global. Jangan khawatir, kini hadir sebuah platform digital yang mendukung efisiensi kinerja pelaku usaha dengan membantu persoalan yang menyangkut aspek perlindungan hukum, sehingga Anda lebih leluasa dalam pertumbuhan bisnis Anda dengan aman dan nyaman di tengah persaingan bisnis yang kompetitif. Legalkan akan membantu Anda mengurus legalitas pendirian perusahaan hingga perizinan perusahaan dengan cepat dan tuntas.
Legalkan akan memastikan kreativitas dan inovasi produk Anda aman dari tiruan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Legalkan akan melakukan pemeriksaan dokumen hukum atau kontrak hukum dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa perusahaan Anda dengan total dan efisien. Melalui platform berbasis digital, setiap pelaku usaha dapat memiliki tenaga legal untuk konsultasi setiap saat. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial kampanye terbuka calon Ketua Umum BPC HIPMI Makassar masa bakti 2021-2024 bersama Caketum Fadel Muhammad Taupan Ansar. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen ketiga di mana Caketum Fadel akan menjawab pertanyaan dari panelis yang sudah disediakan. Saya sudah memegang list pertanyaannya. Panelis ini adalah Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar. Langsung saja ya Caketum ya. Ini saya langsung bacakan ya pertanyaan yang pertama. Bagaimana strategi Caketum Fadel dalam memajukan generasi muda pengusaha yang profesional dalam sektor usaha yang ditekuninya? Ini pertanyaannya. Oke. Bicara terkait bagaimana memajukan generasi muda menuju pengusaha profesional. Ya. Yang paling dasar tentunya bagaimana memahami objek dari usaha tersebut, Mbak Firza. Oke. Di beberapa kasus kita gagal di awal karena mengabaikan objek dan terlalu fokus ke profitnya. Jadi banyak mungkin anak-anak generasi muda sekarang memulai usaha, dia tidak memikirkan objeknya, tetapi dia selalu memikirkan bagaimana keuntungan yang bisa didapat dari usaha tersebut. Terlalu fokus pada profit. Baik. Untuk menuju profesional, tentunya kita mulai pada bagaimana memahami manajemen risiko dan forecasting. Dengan dua hal ini, kemudian dapat memahami suatu objek usaha. Oke. Cara pandang seperti itu, kemudian saya perkuat, khususnya di HIPMI nantinya ketika insya Allah saya terpilih, Mbak Firza. Kemudian, untuk konkretnya, saya memastikan integrasi yang jelas antara pengusaha dengan pemerintah. Dalam hal ini, Pemkot Kota Makassar untuk terus mewadahi dan menjamin setiap sektor bisnisnya. Karena seperti yang kita ketahui, keraguan generasi muda itu adalah tidak memiliki modal, tidak memiliki ide bisnis yang unik, tidak siap dengan resikonya, dan ragu dalam kemampuannya sendiri. Oke, menarik. Pertanyaan kedua dari panelis. Apa program prioritas Caketum Fadel sebagai calon Ketua HIPMI Makassar dan bagaimana cara mencapainya jika dikaitkan dengan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sekarang ini? Saya rasa pertanyaan ini sangat jelas pada misi saya kedua, yaitu menjadi mitra strategis antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk ekosistem yang kolaboratif. Poin satu yaitu menjadi pemerintah Kota Makassar untuk program Skill Development Center dalam implementasi 10.000 skill, training gratis, dan 100.000 usaha bisnis baru. Saya kira itu adalah stimulus yang paling tepat di masa pandemi ini dan pasca pandemi nantinya. Insya Allah semoga secepat mungkin HIPMI hadir menjadi mitra SDC tersebut. Skill Development Center. Oke, pertanyaan ketiga dari panelis. Apa program jika terpilih sebagai Ketua HIPMI Makassar dalam melibatkan anggota HIPMI Makassar dalam pembangunan ekonomi daerah di Kota Makassar? Saat ini di BPC HIPMI Makassar, yang seperti saya bilang tadi, terdapat banyak pelaku UMKM. Sebagai langkah awal yang saya akan lakukan adalah mendorong UMKM tersebut untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja pada populasi yang paling rentan. Dengan begini, pelan-pelan kita dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Makassar. Begitu. Baik.
Pertanyaan keempat dari panelis. Salah satu masalah dalam pengembangan jiwa kewirausahaan nasional, khususnya di Kota Makassar, adalah masih lemahnya skill SDM. Apa program Cak Ketum Fadel dalam peningkatan SDM di Kota Makassar? Pertama, harus kita ketahui bahwa lemahnya skill SDM ini karena kurangnya wadah dalam mengakses skill tersebut. Utamanya para pelaku UMKM. Oleh karenanya, masih pada misi kami yang kedua, pada poin 2, kami akan melakukan upskilling untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, melalui HIPMI perguruan tinggi, insya Allah kita akan bekerja sama dengan universitas sebagai mitra research and development bisnis digital. Tentunya dengan terus berkolaborasi antar stakeholder pastinya akan tercipta ekosistem yang sangat baik. Oke. Siap pertanyaan kelima? Enggak, Langsung aja ya. Ini kayaknya agak berat banget nih, Pertanyaan kelima, spesial maksudnya. dari panelis Iya. nih. UMKM, ini dari tadi disebut terus ya. Iya. UMKM merupakan salah satu roda penggerak ekonomi Indonesia. Iya. Bahkan salah satu sektor yang menjadi unggulan karena selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari Iya. tahun ke tahun. Oke. Di masa perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, upaya transformasi pada bentuk digital merupakan salah satu solusinya. Bagaimana Cak Ketum Fadel menyikapi pernyataan tersebut, khususnya dalam hal diversifikasi bisnis dan manual menjadi digital, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM? Waduh, ini pertanyaannya kayaknya agak panjang ya menurut saya. Ini terakhir nih pertanyaan Ini terakhir nih. Dijawab, Cak Ketum Aduh, Fadel. saya rasa peranan UMKM dalam perekonomian itu tidak bisa kita elakkan lagi. Ini sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Termasuk terhadap produk domestik bruto atau yang bisa disebut PDB saat ini. Adalah yang terbesar. Meningkatkan produktivitas UMKM tentu harus kita dukung. Transformasi ke digital bisnis dirasakan seluruh sektor bisnis tak terkecuali UMKM. Saya sepakat untuk kemudian UMKM beradaptasi terhadap transformasi itu, namun kita jangan fokus pada hilirnya saja. Kita harus fokus juga ke hulunya. Oke. Iya. Dengan itu, artinya bukan hanya UMKM hadir di platform digital, melainkan bagaimana kesiapan mereka berteknologi untuk mengekspansi bisnisnya. Berdasarkan laporan Lazada pada Februari 2021, memang masih ada sebanyak 87% UMKM yang belum terdigitalisasi, padahal menurut riset International Data Corporation memprediksi digitalisasi UMKM dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar 2.432 triliun. Begitu. Oke, sudah Ya. sangat jelas, lugas, lengkap jawabannya. Insya Allah. Terima kasih Cak Ketum Fadel dan Salah Best People. Kita masih ada list pertanyaan nih. Filza lagi pegang. Ini salah satu bukti bahwa Cak Ketum Fadel ini terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Tadi siang sudah dilakukan pengumpulan pertanyaan para netizen, khususnya yang ada di Kota Makassar melalui sosial media. Dan ada 3 pertanyaan spesial dari netizen yang dipilih oleh seluruh panitia untuk dijawab Cak Ketum Fadel pada malam hari ini juga. Tapi jangan kemana-mana, usai jeda berikut.
tahun 2020, industri usaha mikro kecil dan menengah saat ini tengah diminati masyarakat di tanah air. Dimulai dari usaha tradisional hingga bisnis berbasis digital. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah UMKM mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang begitu pesat, hambatan datang dari perilaku persaingan bebas di pasar global. Fakta menunjukkan bahwa kendala yang kini dihadapi oleh pelaku usaha UMKM sebagian besar dipengaruhi karena kurangnya kesadaran hukum, mulai dari persoalan legalitas perusahaan, perizinan, hingga perlindungan keamanan kreativitas dan inovasi produk. Kurangnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh karena persaingan bisnis yang begitu ketat. Kebanyakan dari pelaku usaha memilih fokus untuk menciptakan inovasi dan kreativitasnya tanpa melirik aspek perlindungan hukumnya. Wajar, sebab semakin pesat laju pertumbuhan bisnis di suatu negara, maka semakin ketat persaingan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di pasar global. Jangan khawatir, kini hadir sebuah platform digital yang mendukung efisiensi kinerja pelaku usaha dengan membantu persoalan yang menyangkut aspek perlindungan hukum, sehingga Anda lebih leluasa dalam pertumbuhan bisnis Anda dengan aman dan nyaman di tengah persaingan bisnis yang kompetitif. Legalkan akan membantu Anda mengurus legalitas pendirian perusahaan hingga perizinan perusahaan dengan cepat dan tuntas. Legalkan akan memastikan kreativitas dan inovasi produk Anda aman dari tiruan melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual. Legalkan akan melakukan pemeriksaan dokumen hukum atau kontrak hukum dan membantu menyelesaikan persoalan hukum yang menimpa perusahaan Anda dengan total dan efisien. Melalui platform berbasis digital, setiap pelaku usaha dapat memiliki tenaga legal untuk konsultasi setiap saat. Terima kasih Anda masih bersama kami, Celebes People, di kampanye terbuka calon Ketua Umum BPC HIPMI Makassar Masa Bakti 2021-2024, program spesial. Dan sekarang kita sudah berada di segmen terakhir, yang mana Caketum Fadel Muhammad Topan Ansar akan menjawab pertanyaan dari para netizen. Jadi ini dari panitia, khususnya sosial media Muscap HIPMI, pada hari ini sudah merangkum berbagai pertanyaan. Ini salah satu bukti bahwa Caketum Fadel Muhammad ini membuka aspirasi begitu, khususnya dari para panitia Muscap HIPMI Makassar sendiri gitu. Apa kira-kira yang menjadi pertanyaan dari para masyarakat, khususnya yang ada di sosial media. Dan sudah tersaring, dipilih ada 3 pertanyaan yang kira-kira bisa mencakup pertanyaan secara keseluruhan. Nah, yang pertama kita bisa lihat bersama, ini ada pertanyaan dari Fakhrul Nixon. Pertanyaannya adalah, bagaimana Caketum Fadel menyikapi ketika nantinya ada gangguan dari pihak eksternal? Silakan dijawab Caketum Fadel. Saya rasa hal itu sudah terbiasa ya, terjadi di organisasi. Ya. Tapi apalagi organisasi sebesar HIPMI ini, banyaklah gangguan eksternal yang masuk. Tapi selama niat kita semua membangun HIPMI menjadi lebih baik dan berguna bagi banyak orang, insya Allah tidak ada ruang bagi mereka yang mengganggu. Kalaupun ada, mari kita nikmati itu sebagai dinamika berorganisasi. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua yang sudah dipilih, yang mewakili banyak pertanyaan dari para netizen. Kita lihat bersama, ini ada pertanyaan dari Salman Karsa.
Apa bentuk kerjasama Caketum Fadel ketika terpilih dengan HIPMI perguruan tinggi? Kami dari BPC insya Allah kalau saya terpilih ya. Kami dari BPC memastikan akan menggandeng dan berkomunikasi kepada seluruh HIPMI PT di Kota Makassar yang ada 14, kurang lebih 14 HIPMI PT yang ada di Makassar. Dalam setiap program kerja dan melakukan program kerja bersama terkait pengembangan skill development di setiap HIPMI PT Makassar. Karena saya yakin dan percaya anak muda, anak yang sedang jiwa-jiwanya ini membara untuk melakukan sesuatu yang baru, Mbak Firza. Oleh karena itu, saya akan merangkul HIPMI perguruan tinggi di Makassar ini dan berdiskusi bersama-sama, brainstorming, dan sebagainya macam. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga, ini dari Rama Anggara, Caketum Fadel. Bagaimana format pengurus BPC HIPMI Makassar yang ideal menurut Caketum Fadel ketika terpilih nanti? Saya rasa format yang paling ideal itu adalah orang-orang yang berkompeten yang ada di dalam struktur organisasi tersebut. Mau dia muda maupun sudah agak tua begitu ya mungkin, tetapi sama-sama tujuan kita adalah untuk membangun suatu struktur yang kompak, yang solid, dan yang akan terus menggibahkan dirinya untuk organisasi HIPMI ini. Oke, luar biasa, sudah terjawab semua ya, Cellbase People. Pertanyaan tadi ada 3 yang sudah disaring oleh Panitia Muscap HIPMI Makassar yang ditujukan kepada calon ketua umum HIPMI Makassar kita, dan tentunya insya Allah bisa mewakili pertanyaan banyak dari netizen sebagai bukti bahwa terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Tidak berasa kita sudah di penghujung acara nih, Caketum Fadel. Banyak sekali kalimat-kalimat inspiratif yang memotivasi kita semua tentunya. Dan ini yang menariknya adalah yang saya tangkap juga dari semangat dan antusiasme Caketum Fadel, tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Betul. Nanti akan berencana untuk melanjutkan studinya juga ya Caketum Fadel ya? Insya Allah. S2 insya Allah ya? Rencana S2. Karena saya rasa S2 kan kalau misalnya di luar itu tidak membutuhkan waktu yang lama, sekitar 8-9 bulan. Tapi itu insya Allah ke depannya. Insya Allah. Baik-baik. Caketum, harapan-harapannya, optimismenya bagaimana Caketum Fadel? Harapan saya insya Allah jika teman-teman kakanda-kakanda senior dan adinda-adinda senior semua mendukung saya dan mensupport saya untuk menjadi ketua umum HIPMI, saya akan menakodai HIPMI ini menjadi lebih baik ke depannya insya Allah, dan sama-sama kita menjalin silaturahmi. Saya rasa di HIPMI ini tidak boleh terputus komunikasi antar junior dan senior. Oleh karena itu komunikasi paling penting antar sehingga terjadilah tali silaturahmi yang erat kepada senior maupun junior. Begitu. Profesional dan kekeluargaan. Betul. Dengan itu saya minta doanya kakanda senior semua, teman-teman semua, doakan saya menjadi ketua umum BPC HIPMI Kota Makassar ke depannya, dan saya yakin bersama kita insya Allah Fadel datang, Fadel menang. Itu aja. Luar biasa. Oh, satu lagi. Apa itu? Saya lupa. Saya mengucapkan terima kasih kepada pendahulu saya nih, Mbak Firza, mantan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Makassar dari awal sampai terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Alimudin Pangka, Kakanda Saril Toha, Burhanuddin Ruheng, Kakanda Salam Sewai, Kakanda Yusran Paris, Kakanda Rahmat Sampai Toding, Kakanda Andi Sulfadli Somat Tahir, Kakanda Andi Erwin Maulana Nyompa, Kakanda Andi Troy Martino, Kakanda Irwan Sulkarnain, Kakanda Andi Imran Mapasonda, dan yang terakhir adalah Kakanda Ikram Rizwandi. Saya ingin mengatakan sedikit kutipan ya. Siap. Kita boleh ragukan kalau matahari itu panas. Kita boleh ragukan kalau bintang itu cahaya. Dan kita boleh ragukan
kalau malam itu gelap. Bahkan kebenaran kita ragukan kalau itu dusta. Tapi jangan ragukan Fadel Taupan Ansar untuk memimpin Ketua Umum HIPMI Kota Makassar periode 2021 sampai dengan 2024. Luar biasa, wah semangat ini membara ya, benar-benar pengusaha muda, calon pemimpin yang luar biasa. Dan tentunya juga menjadi sosok yang rendah hati, pemimpin itu tidak akan melupakan sosok-sosok yang pernah ada di belakang yang mensupport hingga saat ini. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Cak Ketum Fadel, sebagai closing statement? Senior-senior pendahulu saya sudah membuat HIPMI Makassar ini sangat bagus. Dan di masa saya, insya Allah saya akan membenahi lagi, tetapi tetap terjalin komunikasi kepada para mantum-mantum yang saya sebutkan tadi semua. Saya ucapkan terima kasih Kakanda atas jasata untuk memimpin HIPMI Kota Makassar dari periode ke periode hingga saya duduk sampai sekarang ini, dan saya mohon dukungan tak sekali lagi semuanya agar saya menjadi Ketua Umum BPC HIPMI Kota Makassar periode 2021 sampai dengan 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Cak Ketum Fadel sudah memberikan energi positif untuk kita semua pada malam hari ini. Tentunya sukses terus untuk maju, semangat membangunkan, memulihkan ekonomi dan menjadi pemimpin yang berarti untuk bangsa kita, khususnya Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi narsum kita pada malam hari ini, yaitu Cak Ketum Fadel Muhammad Taupan Ansar, yang insya Allah akan menjadi Ketua Umum BPC HIPMI Makassar masa bakti 2021-2024. Terima kasih buat Salabes People yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Cak Ketum Fadel. Terima kasih banyak. Terima kasih.